Obrolan ngomongin birokrasi ala-lan. Kawalan Permenpan RB nomor 18 tahun 2024 tentang jabatan fungsional di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran aparatur sipil negara sudah berlaku sejak akhir tahun 2024. Dan kalau boleh dibilang peraturan ini kemudian menyatukan 3 peraturan sebelumnya, yaitu Permenpan RB nomor 42 tahun 2021 tentang Widya Iswara, kemudian nomor 39 tahun 2021 yang mengatur tentang analis pengembangan kompetensi, dan juga Permenpan RB nomor 45 tahun 2014 yang mengatur tentang analis kebijakan. Dan untuk itu saat ini kita akan membahas bagaimana sih Permenpan RB nomor 18 tahun 2024 ini. Mari sama-sama kita kupas tuntas bersama 2 orang narasumber kita. Yang pertama saya ambil dari yang luar dulu deh. Ada Ibu Diah Ipma Fitria Laila Hidayati SPSI MSC, panggilannya Ipma. Ibu Ipma. Beliau adalah analis kebijakan Kemenpan RB. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Dan satu lagi narasumber kita kali ini adalah Direktur Penguatan Kapasitas Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN dari Lembaga Administrasi Negara, Bapak Yogi Suwarno PhD. Ya. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik. Kawan Lan, saya akan ngobrol dulu dengan Bu Ipma ya. Dari Permenpan ini sebenarnya apa urgensi dan juga latar belakang sehingga lahir ini Permenpan RB nomor 18 tahun 2024? Ya, jadi Permenpan RB 18 tahun 2024 ini kebetulan suatu langkah percepatan yang juga dilakukan oleh LAN untuk menyelaraskan jabatan-jabatan fungsional binaannya. Ini melalui kemarin Pak Yogi dan tim sebagai bentuk tindak lanjut dari transformasi jabatan fungsional sebetulnya. Jadi karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa kan jabatan fungsional itu sekarang mengalami transformasi tata kelola. Yang tadinya basisnya adalah butir kegiatan, angka kredit, ruang lingkup sudah ditentukan, bahkan sampai dengan format, output, dan sebagainya. Nah, sekarang dengan transformasi tata kelola jabatan fungsional, yang mana pejabat fungsional itu harus lebih kreatif lagi, agile, tidak lagi dibatasi butir-butir kegiatan, sehingga Permenpan RB, baik yang jabatan fungsional analis kebijakan, Widya Iswara, maupun analis pengembangan kompetensi ASN, itu tentu juga harus menyelaraskan. Jadi, bagaimana nanti kita dalam melaksanakan jabatan fungsional tersebut itu bisa lebih leluasa lagi, lebih inovatif lagi dalam melaksanakan target-target kinerja, terutama ya tentunya nanti sesuai dengan tugas fungsi dari jabatan fungsional. Jadi kurang lebih ya ini memang suatu langkah yang kami sangat-sangat mengapresiasi dari LAN melalui Pusaka ya kemarin. Alhamdulillah terbit di Permenpan 18 tahun 2024 yang sekaligus 3 jabatan fungsional binaan LAN ini diselaraskan dengan Permenpan 1. 3 peraturan digabung menjadi satu dan betul. di-upgrade gitu istilahnya, betul, sesuai dengan kondisi yang sekarang ini. Jadi penyederhanaan tidak hanya dari segi jabatan fungsional, tapi juga regulasinya. Karena kan sebelumnya satu-satu ya Permenpannya, nah sekarang cukup 1 tapi sudah mengatur 3 jabatan fungsional sekaligus meng-cover 3 jabatan fungsional. Nah Pak Yogi nih, sebagai LAN, sebagai instansi yang diberikan tugas dan wewenang untuk membina 3 JF ini ya Pak ya, apa sih kira-kira yang mendasar banget nih Pak dari Permenpan ini Pak? Perubahan yang kira-kira kelihatan banget seperti apa Pak? Ya, seperti tadi ya disampaikan oleh Mbak Ipma, sebetulnya pertama yang kalau dari sudut pandang pemangku jabatan fungsional, tentu ada tuntutan untuk mereka lebih kreatif, punya inisiatif dalam menjalankan tugas jabatan fungsionalnya. Tidak lagi ada kewajiban dalam bentuk-bentuk butir kegiatan, tetapi lebih kepada bagaimana
pelaksanaan tugas jabatan fungsional ini juga mencerminkan pencapaian tugas dan fungsi dari unit tempat mereka bernaung. Dan yang kedua tentu yang sangat mendasar adalah bahwa kinerja JF ini itu harus berbasis kesepakatan dengan atasan, dengan pimpinan. Karena kinerja mereka betul-betul mencerminkan ekspektasi dari pimpinannya selaku pejabat penilai kinerja. Mungkin itu yang paling mencolok ya. Paling berasa ya. Ya, paling berasa. Baik, tadi sempat disebutkan masalah angka kredit nih. Terus juga ekspektasi kinerja. Nah, keduanya ini tidak bisa dilepaskan, jadi sekarang jadi satu keterkaitan ya dalam satu kesatuan. Seperti apa nanti kira-kira penerapannya dan bagaimana sistem ekspektasi kinerja ini kemudian bisa terintegrasi dengan angka kredit? Bukan sesuatu hal yang berbeda. Ya, jadi menariknya di sini. Kalau sebelumnya dulu kan yang namanya jabatan fungsional itu identik dengan butir kegiatan, Betul. masing-masingnya punya angka kredit. Jadi orang berlomba-lomba sebanyak-banyaknya melaksanakan butir kegiatan untuk mendapatkan angka kredit semakin banyak. Yang kadang butir kegiatan ini kan tidak selaras dengan target kinerja organisasi. Karena apalagi kalau fungsional itu kan terbuka, itu bisa ada di mana aja, yang kadang sistem kerja di organisasinya itu ada saja yang mungkin kurang sinkron dengan butir kegiatan. Nah, sekarang dengan ekspektasi kinerja, jadi sebetulnya itu mengembalikan lagi bahwa prinsip dasar dari jabatan fungsional itu kan melaksanakan tugas fungsi utama organisasi. Yang artinya justru adalah pejabat fungsional itu melaksanakan capaian target kinerja organisasi. Makanya kadang yang namanya target kinerja individu itu pasti turunan dari target kinerja organisasi. Jadi supaya sinkron. Jadi nggak lagi terjadi dupaknya atau butir kegiatannya apa, target kinerjanya apa gitu. Dan dulu kan juga ada kendala bahwa butir kegiatannya nggak sesuai dengan kinerja sehari-hari, walaupun ternyata kan tusi maupun kompetensinya kan sesuai misalnya gitu ya. Nah, jadi yang diharapkan justru sekarang adalah bahwa dengan kompetensi yang dia miliki, itu pejabat fungsional tidak lagi dibatasi untuk melakukan aktivitas untuk merealisasikan target kinerja organisasi. Jadi diharapkan adalah sinkron antara kinerja yang bersangkutan menjadi atau ke kinerja organisasi, tapi tidak lagi terkendala ini butir kegiatan atau bukan dan sebagainya. Karena apapun kinerja yang menjadi target kinerja individu itu, pejabat fungsional itu bisa diakui sebagai kinerja yang bersangkutan yang kemudian dikonversikan menjadi nilai angka kredit gitu. Dan SKP itu betul, ya, SKP. jadi prosesnya pun juga karena yang tahu kualitas hasil kerja atasan atau pimpinan, maka proses penilaiannya pun juga akan lebih sederhana gitu. Kalau dulu kan kita menyusun dupak, dokumen-dokumennya segala macam kan sangat banyak ya, dikirim ke tim penilai yang kadang tim penilai itu tidak tahu keseharian kita melaksanakan kinerja seperti apa gitu. Jadi diharapkan sekarang sinkron antara kinerja individu dengan kinerja organisasinya, dan itu sepenuhnya bisa diakui sebagai kinerja pejabat fungsional dan menjadi angka kreditnya itu. Tapi tetap berada di koridor tusi masing-masing jabatan fungsional kan, bukan betul. terus Tanpa harus ibaratnya bukan berarti pejabat fungsional itu diberikan tugasnya bebas ya, tetap ya yang namanya tugas fungsi utama kan sesuai dengan tugas tanggung jawab jabatan fungsional dan juga kompetensi yang dibutuhkan. Nah ini Pak, kalau bentuk praktek nyatanya nih Pak, apa tantangannya yang paling kelihatan nih untuk mengkonversikan antara yang penyusunan ekspektasi kinerja ini terus kemudian menjadi angka kreditnya di si masing-masing JF ini gitu, biar tidak biar tetap sama, tetap sinkron, nggak jauh, tapi memang masih sesuai dengan koridor jabatan fungsionalnya. Ya, betul Mbak. Ini memang tantangan paling besar ya sejak Permenpan 18 ini diundangkan, dan sebenarnya dari Permen 1 juga ya. Jadi yang pertama menurut kami memang diperlukan penyamaan persepsi dan bahasa yang sama dari atasan langsung JF-nya. Karena JF itu melaksanakan tugas tentu basisnya dari SKP-nya, dari hasil dialog kinerja. Itu kalau pimpinan atau atasan memiliki persepsi yang betul tentang apa itu JF-nya gitu. Saya ambil contoh misalnya, kalau
widyaswara itu sangat mudah. Sebagai seorang pemangku jabatan fungsional widyaswara, dia dipastikan akan bekerja di lembaga yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pelatihan. Artinya tugas yang diselenggarakan itu akan berkenaan dengan penyelenggaraan pengembangan kompetensi. Nah, sekarang kalau kita bicara analis kebijakan misalnya, ini tantangannya lebih berat. Dia berada di semua sektor, di semua lini, di daerah, di masing-masing dinas ada analis kebijakan. Atasannya memiliki beragam background, latar belakang yang berbeda, yang juga membawa persepsi yang berbeda. Banyak dari mereka yang tidak mengerti apa itu tugas seorang analis kebijakan. Apalagi sebagian besar analis kebijakan itu adalah dari hasil penyetaraan, yang pada saat itu mereka lebih familiar dengan tugas-tugas struktural. Nah, dalam beberapa forum misalnya, ternyata teman-teman JF hasil penyetaraan itu 4 tahun terakhir ini masih lebih banyak menjalankan tugas-tugas struktural. Nah, kuncinya ada di atasannya. Apakah atasannya dia memberikan tugas ya, atau dalam dialog kinerja itu terbangun bahwa SKP-nya itu harus mencerminkan tugas dari seorang jabatan fungsional. Dan ini tidak eksklusif di analis kebijakan, saya kira di banyak jabatan fungsional ya Mbak ya. Cuma karena kebetulan di analis kebijakan yang dia ada di semua lini. Peminatnya juga cukup banyak ya? Peminatnya lumayan cukup banyak sampai saat ini. Nah, satu lagi yang JF analis Bangkom ini juga JF bungsu gitu ya, jadi baru terakhir dia lahir, jumlahnya belum terlalu banyak, sekitar 260-an. Ini juga ada tantangan tersendiri bagi para atasannya untuk memastikan bahwa kehadiran analis Bangkom ASN ini adalah memastikan ada desain atau rancangan terkait kebutuhan Bangkom para pegawai di unit tempat mereka bernaung. Jadi itu saya kira tantangan terbesarnya ya. Baik. Jadi kawan-kawan sepertinya untuk podcast ini harus nobar bersama atasan ya. Nah, Bukan hanya nobar bersama temen JF, tapi juga diajak juga mungkin atasannya buat nonton bareng supaya sama-sama paham tentang JF-nya gitu ya Pak ya. Ya, saya sangat menyarankan mengundang teman-teman JF juga bersama-sama membangun awareness itu dengan atasannya dan pimpinannya gitu. Supaya apa? Supaya mereka punya bahasa dan persepsi yang sama. Jangan sampai sudah 4 tahun yang dikerjakan masih itu aja gitu. Takutnya JF-nya sendiri kurang ngobrol dengan atasannya, dialog kinerjanya kurang gitu ya Pak. Kurang ngobrol, mereka cukup puas dengan saya dapat nih predikat baik atau sangat baik. Oh ya sudah dapat 150 selesai kan gitu. Kadang juga kan apa istilahnya nunggu arahan ya Pak ya, nunggu disposisi. Padahal kan sekarang itu nggak bisa kalau kita hanya nunggu aja. Artinya justru dengan sekarang Permen 18 kitanya dituntut lebih kreatif lagi, kira-kira apa sih yang harus saya lakukan, strategi apa yang mungkin perlu dilakukan bersama dengan atasan. Itu tadi saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Yogi, memang harus dibangun bersamanya tuh seperti itu. Harus jemput bola gitu ya. Betul. Jangan sampai gini Mbak, budaya jabatan fungsional tuh cuma bisa budaya siap Pak gitu. Harus ada tapinya di situ gitu. Pak, saya ini pejabat fungsional Betul. Jadi selaras sekali. Koridor saya ini nih, tusi saya ini di sini nih. Gitu. Baik, sekarang kita ke Bu Iqmal dulu nih. Bicara masalah karir, tentunya kan semua ini bisa untuk jabatan fungsional berharapnya bisa naik jenjang gitulah ya. Kemudian bagaimana dalam Permen PAN 18 ini memastikan bahwa teman-teman jabatan fungsional ini tetap bisa memperoleh haknya secara adil dan juga berbasis kompetensi. Ya, ini menariknya ya Mbak. Jadi sebetulnya di transformasi jabatan fungsional, baik Permen 1 yang secara general menaungi tata kelola jabatan fungsional ataupun Permen 18, jadi sebetulnya ada kesempatan yang lebih terbuka kalau kita melihat lebih dalam lagi ya. Contoh misalnya di Permen PAN 1 tahun 2023 dan Permen 18 khususnya tentang jabatan fungsional di bidang pengembangan kompetensi dan pembelajaran, itu ada yang namanya istilah kenaikan pangkat istimewa. Nah, ini diberikan kepada mereka yang memiliki kinerja dan keahlian yang luar biasa gitu.
Kalau dulu mungkin kita kenal KPLB dan sebagainya untuk yang struktural ya, tapi kalau sekarang fungsional pun dengan kenaikan pangkat istimewa ini punya kesempatan. Nah, ini suatu bentuk sebetulnya terkait dengan percepatan atau akselerasi karir, karena orang kalau dengan dengan naik pangkat dengan istimewa kan lebih cepat dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua itu memang kalau secara prinsip kenaikan jenjang jabatan pejabat fungsional itu akan apa istilahnya tergantung kepada lowongan kebutuhan gitu ya. Tapi ini sebenarnya bukan pada menjadikan lowongan kebutuhan itu terbatas. Tapi untuk menduduki suatu jenjang itu kan ada yang namanya standar kompetensi jabatan. Nah, orang yang mau menduduki jenjang jabatan tersebut itu harus memenuhi standar kompetensi yang ada di jenjang tersebut. Makanya kadang kan ada istilahnya adalah uji kompetensi untuk memastikan bahwa orang itu termasuk dan sudah layak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan beban kerja. Karena setiap jenjang jabatan itu kan beban kerjanya berbeda. Terutama juga di masing-masing instansi pemerintah gitu ya. Mungkin di LAN, di Menpan, di instansi daerah ataupun pusat pasti akan punya beban kerja yang berbeda-beda. Nah, sehingga kemudian yang seharusnya bisa dilihat adalah bagaimana kita bisa melihat peluang tersebut dan pejabat fungsional bisa lebih terdorong untuk apa sih yang harus saya tingkatkan, kompetensi apa, kinerja apa yang harus saya lakukan gitu ya. Nah, ini harapannya kan seperti itu. Nah, terus kemudian juga yang ketiga nih, ini menarik Pak Yogi. Karena sebelumnya di sistem tata kelola jabatan fungsional yang lama, itu kalau ada kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatan bersamaan, itu kan harus naik jenjang dulu. Betul. Gitu, ya kan? Dan untuk naik jenjang harus ada formasi. Nah, tetapi sekarang kita memberikan peluang di dalam transformasi jabatan kalau memang formasinya penuh, yang penting ada rumah jabatannya ya, ada jenjangnya di situ. Kalau belum tersedia lowongan, orang bisa mengajukan kenaikan pangkat terlebih dahulu. Gitu. Jadi misalnya dari muda sudah 3D mau ke 4A, mau ke madya tapi formasi madyanya masih penuh gitu ya, atau nggak ada yang kosong. Maka dia boleh untuk ke 4A-nya dulu tapi dengan uji kompetensi. Karena untuk memastikan bahwa yang bersangkutan ini layak dan memenuhi standar kompetensinya itu. Jadi ini sebenarnya banyak peluang, termasuk kalau peluang kenaikan karirnya misalnya tidak hanya dikunci di unit kerja itu, tapi kalau di unit lain, lintas unit atau bahkan lintas instansi diperlukan kualifikasi jabatan fungsional dan yang bersangkutan mampu untuk bisa kemudian menjadi peluang karir promosi di tempat lain, itu juga sangat-sangat dimungkinkan gitu. Artinya seorang chef nggak harus menyerah setelah formasi penuh ya. Jadi kan betul. Sekarang kan kita kadang-kadang melihat ada kayak semacam dikotomi gitu ya. Betul. Kayaknya peluangnya besar tapi ternyata formasinya tidak ada gitu kan. Sudahlah gitu, saya berhenti saja. Tidak bisa seperti itu juga berarti. Nah, ini mungkin nanti tantangannya ini ya Pak Yogi di organisasinya. Jadi bagaimana informasi tentang peluang karir itu bisa diakses secara terbuka oleh pejabat fungsional. Karena kan kadang kita nggak tahu nih formasi mana yang kosong, kita bisa naik di mana, atau seperti apa sih sebenarnya proses karir gitu ya. Sebenarnya juga peran dari instansi pemerintah atau instansi pengguna jabatan fungsional itu penting. Karena apa? Karena harusnya bisa menginformasikan mekanisme kenaikan pangkat, mekanisme kenaikan jenjang seperti apa, atau ada informasi lowongan misalnya untuk promosi kenaikan jenjangnya ada di mana dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya juga tantangan sih untuk instansi pemerintah ya dalam mengelola karir dari jabatan fungsional. Nah, bicara tentang mengelola karir tadi nih Pak. Jadi kan istilahnya sekarang kan konteks pembinaan jabatan fungsional nggak bisa dong hanya di LAN saja gitu kan ya, tapi instansi tempat yang bersangkutan juga punya kewajiban yang sama nih untuk mengembangkan jabatan fungsionalnya gitu ya Pak Yogi. Nah, kalau dari LAN sendiri nih Pak, apa yang sudah dilakukan untuk mendukung implementasi dari Permenpan 18 ini Pak? Baik. Memang yang pertama di Permenpan 18 ini tentu instansi pembina memiliki keterbatasan daya jangkau ya ke JF di masing-masing instansi pengguna ya, beda dengan dulu gitu ya, sangat luar biasa gitu ya. Jadi betul-betul sekarang teman-teman para pemangku JF
itu pertama perlu memastikan kolaborasi komunikasi dengan pimpinan itu terjalin dengan baik gitu ya. Kemudian yang kedua untuk memastikan bahwa setiap event-event pembinaan itu juga sampai kepada mereka. Nah, salah satu jalan untuk memastikan bahwa seluruh informasi pembinaan ini juga sampai kepada JF, kami juga mendorong aktifnya organisasi profesi. Nah, ini organisasi profesi ini dimandatkan dalam peraturan perundangan, bahkan ada perlannya juga sebetulnya. Nah, di antara 3 JF ini, 2 diantaranya sudah relatif established ya, khususnya untuk jabatan fungsional WI misalnya ada APWI yang sudah cukup lama dia bergerak, beroperasi. Kemudian kabar barunya yang analis kebijakan juga sudah berbadan hukum dan saat ini tinggal 1 analis Bangkom yang masih berproses. Dengan hadirnya organisasi profesi tentu akan menjadi jembatan bagi para pemangku jabatan fungsional untuk bisa mengakselerasi semua kebutuhan. Jadi tidak hanya tergantung pada aktivitas dari instansi pembina yang mungkin ya membutuhkan waktu untuk sampai ke sana. Nah, yang kedua juga tentu instansi perlu memastikan bahwa unit pembina teknis juga turut terlibat aktif di situ agar teman-teman CET ini tidak seperti kehilangan induknya gitu ya. Betul. Jadi kalau sekarang nih dibiarkan saja seperti itu, tahu-tahu Pak saya sudah 4 tahun nih, gimana saya nih kok nggak ada yang ngopenin gitu kan, aduh. Jadi teman-teman ada hak untuk naik pangkat, ya naik jenjang dan sebagainya. Tadi betul disampaikan oleh Mbak Ipma, mungkin informasi terkait kesempatan-kesempatan itu harus dibuka secara lebih transparan gitu ya. Jadi haknya teman-teman dapat tetap terpenuhi gitu. Tapi untuk Permenpan 18 ini tetap meritokrasi untuk para jabatan fungsional tetap bisa terjamin gitu ya, Bu? Ya, jadi kalau sistem merit kan prinsipnya adalah kesesuaian kualifikasi kompetensi, tugas jabatan tanpa membedakan ras, gender dan sebagainya kan. Siap. Jadi memang arahnya adalah di Permenpan 18 itu bagaimana mendorong tata kelola pembinaan jabatan fungsional itu lebih ke aspek pengembangan kompetensinya tadi yang disampaikan Pak Yogi melalui kolaborasi juga dengan organisasi profesi ataupun yang harus dilakukan oleh LAN sebagai instansi pembina gitu ya, mendorong pejabat fungsional untuk terus melakukan pengembangan kompetensinya. Makanya di dalam Permenpan 1, Permenpan 18 ada salah satu klausul bahwa pengembangan kompetensi itu juga dilaksanakan atas dasar minat dari pejabat fungsional gitu. Karena supaya yang namanya orang belajar tuh juga harus ada dari kehendak diri sendiri. Jangan nunggu tawaran diklat masuk gitu ya, tapi begitu ada kesempatan untuk pengembangan kompetensi itu bisa dilakukan. Apalagi kesempatan sekarang banyak ya Pak ya. Dari LAN sendiri kan ada platform juga untuk pembelajaran yang bisa diakses secara terbuka gitu. Jadi arahnya adalah supaya orang duduk di jabatan, di jenjangnya itu sesuai dengan kualifikasi kompetensinya. Jangan sampai orang duduk di jabatan tapi ternyata dari aspek kompetensinya tidak terpenuhi gitu. Jadi kurang lebih memang penekanannya adalah satu basisnya kompetensi, pengembangan kapasitas atau pembelajaran secara berkelanjutan, kemudian terkait nanti dengan sistem kerja jabatan fungsional yang semakin terbuka dan kolaboratif. Jadi kan dituntut pejabat fungsional itu harus inovatif, kreatif gitu. Baik. Kalau untuk organisasi profesi ini sempat dibahas juga nggak sih untuk di Permenpan 18 ini? Apakah seorang JF itu harus ikut organisasi profesi atau seperti apa? Ya, jadi sebetulnya dari PP 11 pun itu sudah diatur bahwa setiap pejabat fungsional itu wajib menjadi anggota organisasi profesi dan juga wajib bagi jabatan fungsional untuk membentuk atau memiliki satu organisasi profesi minimal gitu ya. Artinya kenapa diperlukan ada organisasi profesi? Karena ya tadi sebenarnya organisasi profesi itu dia sebagai mitra instansi pembina untuk istilahnya untuk membentuk pejabat fungsional itu menjadi seorang profesional
punya kompetensi yang tinggi, selalu up to date terhadap kebutuhan-kebutuhan skill-skill gitu ya. Apalagi kan kalau sekarang kan ibaratnya ada future skill ya. Nah, nanti instansi pembina dan organisasi profesi itu harus bisa menangkap peluang kira-kira apa sih analis Bangkom, media Iswara, terus kemudian analis kebijakan, menangkap kira-kira ke depannya peluang apa sih, skill apa yang harus dimiliki gitu. Apalagi analis Bangkom sebagai seorang analis yang memang di bidang pengembangan kompetensi, ya harus tahu betul kira-kira strategi nanti mengembangkan kompetensi ASN seperti apa, future skill-nya ASN seperti apa gitu ya. Terus kemudian WI, ini kan relate banget. Bagaimana menuangkan tidak hanya memberikan penyampaian materi-materi pelatihan, tapi kan juga sebagai fasilitator, sebagai mitra untuk melakukan pembinaan, terus kemudian sampai dengan mengevaluasi dan sebagainya. Jadi kuncinya sebetulnya kan akan sangat banyak gitu ya. Dan apalagi analis kebijakan. Kalau melakukan analisis, ibaratnya kan ini desain awalnya itu kan harus dari analisis kebijakan. Nah, ini nanti bagaimana menciptakan suatu analisis kebijakan atau kebijakan yang memang kedepannya memang bermanfaat bagi masyarakat. Kalau di LAN sendiri Pak Yogi, untuk model kemitraannya yang sudah dibangun selama ini oleh LAN, seperti apa ini Pak, dengan kemitraan dengan sertifikat profesi ataupun dengan instansi-instansi itu Pak? Ya, kemitraan ini banyak bentuknya dan tujuannya sebetulnya ya. Kalau tadi dengan organisasi profesi, tentu kita berharap kita sebagai mitra bersama-sama ya dalam menyelenggarakan pembinaan, menguatkan kapasitas JF dan sebagainya. Di luar itu kita juga ingin mengembangkan kemitraan dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sama ya terhadap peningkatan kualitas para JF-nya. Ada beberapa lembaga pihak ketiga yang juga kita sama-sama bekerja sama untuk mengembangkan beberapa misalnya platform pengembangan kompetensi MOOC misalnya, atau yang berbasis AI. Kenapa? Karena variabel teknologi ini, AI ini juga tidak bisa dihindari sebagai salah satu fakta yang harus kita embrace di situ. Mau tidak mau udah terjadi. Mau tidak mau, dan kita tidak memiliki kapasitas sumber daya yang cukup sehingga kita membutuhkan kemitraan dengan lembaga yang memiliki ekspertis di bidang itu. Juga kemitraan dengan teman-teman di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Karena bagaimanapun tadi seperti yang saya sampaikan di awal, PR terbesar kita itu adalah menyamakan bahasa para pimpinan terhadap jabatan fungsional yang berada di bawah mereka semua. Karena tanpa itu bisa dipastikan bahwa apa yang dikerjakan oleh para JF itu akan beragam dari satu instansi dengan instansi lain, satu unit dengan unit yang lain. Jabatan fungsionalnya sama kok, tusinya beda-beda. Beda, tapi dapat angka kredit. Oh iya. gitu. Kalau untuk prosesi transisinya sendiri ini, Bu Ipma, dari yang peraturan yang sekarang ke sebelumnya, ini bagaimana proses transisinya? Iya. Jadi memang yang namanya setiap regulasi itu ada yang namanya masa peralihan ya. Betul. Jadi dalam masa peralihan kalau tantangannya kan kita membayangkan orang sudah terbiasa bertahun-tahun bekerja dengan butir kegiatan. Tiba-tiba butir kegiatannya dicabut. Bingung kadang mau ngapain gitu ya. Terus jadi seolah-olah saya harus melakukan apa nih pekerjaannya, karena yang biasanya ditargetkan harus melakukan ini dapat angka kredit sekian, sekarang udah sepenuhnya terserah ke masing-masing gitu ya. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita itu bisa lebih kreatif dan inovatif lagi. Nah, tapi kita paham sih sebetulnya di dalam masa transisi ini pelan-pelan lah gitu ya, kan nggak bisa kayak langsung nggak usah pakai butir kegiatan, pekerjaannya terserah deh kalian mau ngapain, kan nggak bisa tentunya. Jadi butir-butir kegiatan itu sebetulnya yang masih relevan itu masih bisa dilaksanakan sebagai panduan cara kita untuk melakukan pekerjaan. Jadi contoh misalnya analis kebijakan, ada butir-butir kegiatan yang misalnya contoh membuat policy brief, membuat policy memo, policy paper, naskah kebijakan dan sebagainya gitu.
mungkin panduannya seperti apa sih, policy brief, isinya harus apa, bagaimana memperdalam suatu kajian dan sebagainya, itu masih dilakukan Masih gitu. Hanya relevan saja juga ya? betul, masih relevan. Cuma sekarang sudah nggak lagi ditargetkan satu policy brief nilai angka kreditnya 5 gitu kan. Dulu kalau nggak Iya. salah satu policy brief 5, kalau sekarang enggak gitu. Jadi yang penting adalah pada kualitas kajiannya, rekomendasi yang disampaikan, desain kebijakannya mau seperti apa gitu. Termasuk juga tadi Pak Yogi, ini menarik ya, karena pasca penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan kan banyak yang dari struktural. Betul. Nah, mereka itu nggak terbiasa untuk bekerja dalam sistem jabatan fungsional yang targetnya itu mandiri, tetapi dalam pencapaian target harus betul-betul memenuhi aspek kualitas gitu ya. Nah, dalam masa transisi ini masih tentunya yang harus dilakukan adalah melakukan pendampingan atau advokasi secara terus-menerus gitu ya. Bagaimana peran dari masing-masing jabatan fungsional melaksanakan tugas jabatannya secara tepat gitu ya, sehingga mereka dalam peralihan menuju tugas yang lebih sederhana tapi lebih agile gitu ya, itu mereka lebih bisa berjalan dengan smooth gitulah istilahnya, nggak kaget, nggak apa gitu. Nah, ini memang tantangan bagi instansi pembina, karena salah satu tugas dari instansi pembina adalah memberikan pendampingan, penjelasan gitu. Nah, bukan berarti dilepas begitu saja, karena ada juga satu yang memang harus disusun oleh instansi pembina supaya kita juga nggak yang langsung bebas ini ya. Tetap ada guidance-nya. Ya, terutama dari segi pengukuran hasil kinerja, Pak. Nah, ya karena ini kan kadang kalau udah nggak ada butir kegiatan, hasil kerja mengukurnya gimana gitu. Nah, ini salah satu tugas dari instansi pembina sebetulnya. Dan itu perlu disampaikan tidak hanya ke pejabat fungsional, tapi pimpinannya. Karena yang akan menilai kan pimpinan. Betul. Yang tahu dan merasakan kualitas hasil pekerjaan pejabat fungsional adalah pimpinan. Gitu. Makanya dialog kinerja harus jalan. Ya, betul. Nah, ini Pak Yogi, ini salah satu hal yang cukup terlihat ya di Permenpan 18 ini masalah jenjang pendidikan, kualifikasi pendidikan ya. Kalau saya tidak salah ada yang mempersyaratkan magister ataupun doktor gitu ya. Nah, ini seperti apa ini Pak dalam transisinya? Jadi bagaimana LAN mendampingi para JF ini Pak untuk menghadapi tuntutan dari Permenpan 18? Ya, memang di ketentuan peralihan itu diberikan waktu sebetulnya. Ini khusus untuk jabatan analis kebijakan ya. Kayak analis kebijakan. Karena dia di jenjang maja minimal magister, di jenjang ahli utama minimal doktor ya. Jadi diberikan waktu 4 tahun misalnya untuk para analis kebijakan ahli maja untuk menyelesaikan sejak Permenpan ini diundangkan gitu, atau 8 tahun untuk jenjang ahli utama. Mbak bisa bayangkan di mana ada kuliah magister 4 tahun, di mana ada kelas doktor sampai 8 tahun, keburu DO gitu kan. Ya, jadi saya kira ini Permenpan memberikan keleluasaan untuk para JEP ini untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Dan khusus ini juga hanya berlaku untuk teman-teman yang sudah diangkat sebetulnya. Sudah duduk berarti. Sudah duduk di situ. Jadi kalau yang belum ya bisa lebih mempersiapkan diri lebih baik lagi begitu. Yang sudah berarti segera sekolah. Segera banyak pilihan, tapi saya nggak boleh nyebut di sini. Banyak pilihan ya, silahkan Kenapa itu demi ya pertama? Kenapa kualifikasi itu penting? Karena itu minimal bisa menjamin salah satu kapasitas dari SDM itu dalam menjalankan tugas-tugas JF-nya, khususnya di JEP-AK. Pun demikian dengan teman-teman di JFWI misalnya, jangan puas dengan magister, walaupun hanya itu syaratnya. Kalau perlu doktor, kita butuh nih WI ahli utama yang doktor yang mungkin setara dengan profesor atau guru besar di dunia akademik, kenapa tidak? Atau analis Bangkom juga tidak ada persoalan menurut saya untuk meneruskan kualifikasi pendidikan ini. Pertanyaan terakhir dari saya kepada Bu Ipma dan juga Pak Yogi. Adakah pesan utama bagi para 3JF ini, Widya Iswara, analis pengembangan kompetensi dan juga analis kebijakan dengan berlakunya Permenpan 18 tahun 2024 ini? Bu Ipma dulu. Ya, jadi kalau saya melihat perubahan itu kan pasti ya. Tinggal kitanya bagaimana akan menghadapinya. Mau kita
berdiam di tempat gitu ya, atau kita mau terus upgrade kemampuan kapasitas diri kita untuk beradaptasi dengan perubahan. Salah satu hal yang menjadikan ciri khas manusia itu kan adalah kemampuan berpikir, yang artinya adalah manusia sebetulnya dituntut untuk selalu bisa beradaptasi dengan perubahan. Apalagi kesempatan yang sekarang dengan Permenpan 18 2024 justru semakin terbuka lebar peluang bagi segi karir, peningkatan kapasitas juga, maupun untuk terus berinovasi gitu ya. Jadi menurut saya kembali ke diri kita, dimulai dari kita. Pak Yogi. Ya, saya sebetulnya ingin mengajak ya ke teman-teman pemangku jabatan fungsional, WI, analis kebijakan, analis Bangkom gitu ya. Mari sama-sama kita menatap ke depan. Kita harus bergerak. Kita jangan terjebak oleh romantisme masa lalu gitu. Kita sekarang berada dalam lingkup aturan main di Permenpan 18 atau Permenpan 1 ya, di mana kita harus mengubah mindset kita, mentalitas kita, cara berpikir kita, cara pandang kita, bukan lagi sebagai seorang yang misalnya sama dengan mentalitas pejabat struktural dulu, semuanya serba pasti serba ini ya gitu ya, pokoknya siapa selesai, nggak begitu. Sekarang kita mau Bapak Ibu sekalian menjadi pejabat fungsional dari hasil penyetaraan ataupun dari rekrutmen lain, pengangkatan pertama, dari perpindahan, semuanya sama, tidak ada perbedaan, sama-sama jabatan fungsional. Mari kita fungsikan, karena jabatan fungsional itu adalah cita-cita agar birokrasi kita itu betul-betul berwajah fungsional, yang artinya menjalankan fungsi-fungsi yang diharapkan tadi. Bukan lagi mentalitas yang dulu lagi. Pengembangan kompetensi. Sekarang kewajiban individual dari para JF-nya. Mari kita cari itu. Bangun komunikasi dengan atasan agar dia juga bisa mendorong atau memfasilitasi pengembangan kompetensi. Kalau tidak, kita sendiri harus berinisiatif untuk melakukan itu. Terus karir-karir juga saya kira banyak insentif ya Mbak Ima ya. Termasuk ini Pak harus pengen cepat gimana nih? Ada kenaikan pangkat luar biasa. Ya. Ada tambahan angka kredit dari kalau ditaruh di kualifikasi pendidikan, ditempatkan di daerah terpencil, rawan, terjauh, dan seterusnya kan banyak. Jadi saya kira mari dengan semangat baru, mentalitas baru, kita sebagai pejabat fungsional menjalankan fungsi kita dan pastikan bahwa yang kita lakukan itu terdokumentasi dan terkomunikasikan dengan baik dengan pimpinannya. Agar ada kesepakatan kinerjanya di situ. Jangan sampai Bapak Ibu hanya menyelenggarakan tugas-tugas yang non-JF-nya saja. Gitu. Itu mungkin ya. Nanti kebanyakan kalau Baik, terima kasih banyak Bu Ipma sudah jauh-jauh dari Menpan datang ke sini. Terima kasih juga Pak Yogi atas waktunya ya. Semoga dengan podcast ini lebih memperjelas lagi ya bagaimana kita sebagai seorang pemangku jabatan fungsional bisa beradaptasi, menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru. Dan tentunya Permenpan ini juga menawarkan banyak peluang dan juga kesempatan bagi kita. So, jangan mau untuk dilindas oleh perubahan, tapi kita harus memimpin perubahan itu. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Dadah.